Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 5 September tahun 2024, saya akan mengomentari Ketua KPK walaupun Kaisang bukan pejabat negara dapat dituntut melakukan gratifikasi. Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono berpoya-poya jalan-jalan ke Amerika Serikat naik pesawat jet pribadi yang biaya sewanya mencapai 8,6 miliar berakibat masyarakat menuding Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono tidak punya rasa empati kepada masyarakat yang tidak punya atau miskin. Makan 3 kali dalam satu hari mengalami kesulitan, tinggal di bawah kolong jembatan dan atau lingkungan kumuh. Sampai Ubaidillah Badrun melaporkan Presiden Joko Widodo dan Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diusut kasus gratifikasinya. Atas laporan Ubaidillah Badrun didukung Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama di depan hukum, walaupun Kaisang Pangarap, anak Presiden Joko Widodo, dan istrinya Erina Gudono terbukti melakukan gratifikasi harus dihukum sesuai perbuatannya. Banyak pernyataan orang bahwa Kaisang Pangarap tidak bisa dituntut melakukan gratifikasi karena Kaisang Pangarap bukan aparat negara, hanya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Tidak mungkin orang lain menggunakan pesawat jet pribadinya untuk dipakai berpoya-poya, hanya beli roti seharga Rp400.000 dan belanja barang lainnya ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi. Tetapi menurut Nabawi Pamulangu, Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa Kaisang Pangarap dapat dituntut melakukan gratifikasi walaupun bukan aparat negara karena KPK sudah banyak menyelesaikan perkara gratifikasi dan menghukumnya melakukan gratifikasi. Karena Kaisang Pangarap ini selaku anak Presiden Joko Widodo yang sangat besar kemungkinannya melakukan gratifikasi lewat Presiden Joko Widodo, tetapi untuk digunakan anaknya Kaisang Pangarap bersama istri Erina Gudono dipakai jalan-jalan ke Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat jet pribadi tersebut. Kemungkinan besar ada 3 keluarga Presiden Joko Widodo sebagai pejabat negara. Pertama, Presiden Joko Widodo. Kedua, Gibran Rakabuming selaku wali kota Solo dan sebagai wakil presiden yang belum dilantik. Ketiga, Bobi Nasution sebagai wali kota Medan sebagai besan Kaisang Pangarap. Karena Kaisang Pangarap anak kandung Presiden Joko Widodo, sedikit perbuatan yang dilakukan langsung mendapat sorotan masyarakat. Tetapi kalau Kaisang Pangarap orang biasa, tidak ada yang mau memberikan pesawat jet pribadi tersebut untuk dipakai ke Amerika Serikat. Ketiga keluarganya Presiden Joko Widodo, salah satu mendapat gratifikasi berupa pesawat jet pribadi diberikan untuk digunakan Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono. Sebaliknya, sebagai imbalannya kepada pengusaha pesawat jet pribadi tersebut dapat diberikan berupa proyek untuk dikerjakannya. Karena perbuatan gratifikasi masuk perbuatan korupsi, bahwa semua hasil korupsi sebagian diberikan kepada saudaranya atau temannya, maka yang ikut menerima uang korupsi tersebut ikut terlibat sebagai tersangka. Demikian juga gratifikasi tersebut yang ikut menikmati hasil gratifikasi tersebut termasuk ikut terlibat atas perbuatan gratifikasi tersebut. Maka dalam hal ini
Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono ikut terlibat melakukan gratifikasi tersebut yang menikmati pesawat jet pribadi jalan-jalan ke Amerika Serikat walaupun Kaisang Pangarap bukan sebagai pejabat negara. Makanya Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pamulango memerintahkan aparatnya memanggil Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono untuk dilakukan klarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi tersebut yang digunakan jalan-jalan ke Amerika Serikat. Terlebih, siapa yang menerima gratifikasi pesawat tersebut dari ketiga keluarga Presiden Joko Widodo yang diberikan kepada Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono di Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadinya. Selain jet pribadi, diberikan dan uang selama perjalanan untuk membeli roti dan belanja pakaian serta menginap di hotel siapa yang membayarnya. Demikian juga apa dilakukan pemeriksaan bea cukai di lapangan terbang di Amerika Serikat dan di lapangan terbang di Indonesia atas belanjanya tersebut. Masih banyak pertanyaan pada saat klarifikasi tersebut yang dapat diajukan kepada Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono atas penggunaan pesawat jet pribadi tersebut. Dalam kasus gratifikasi, ada ketentuan diberikan dalam waktu 30 hari bila benar menikmati gratifikasi harus mengembalikan ke negara semua nilai gratifikasi yang dinikmati tersebut. Tetapi sampai 30 hari tidak diselesaikan, maka Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono dapat ditetapkan sebagai tersangka karena berkali-kali dipanggil ke kantor polisi, ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak mau datang, akibatnya waktunya sampai lewat 30 hari. Bila sampai ditetapkan sebagai tersangka, risikonya berat karena ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai ringan dan beratnya hukuman kepada pelaku gratifikasi tersebut tergantung kepada pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkannya, dapat menjatuhkan hukumannya selama 15 tahun. Sebaliknya, bila alasan meringankannya banyak, maka hakim dapat menjatuhkan hukumannya selama 7 tahun sesuai perbuatannya. Seharusnya Kaisang Pangarap bersama Erina Gudono bila dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi segera memenuhi panggilannya dan datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai anak pejabat dan menunjukkan sikap yang baik taat kepada aturan hukum yang berlaku. Jangan justru mengandalkan kekuasaan bapaknya Presiden Joko Widodo tidak mau dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa mempengaruhi penegak hukum tidak meneruskan penyelesaian perkara gratifikasinya, sama juga mengundang masyarakat, mahasiswa bersama aktivis melakukan demonstrasi untuk menekan pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar menyelesaikan perkara Kaisang Pangarap bersama Erina Gudono sesuai aturan hukum yang berlaku. Harapan saya, Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diklarifikasi masalah gratifikasi tersebut. Jangan sampai lewat batas waktu 30 hari sejak dipanggil KPK sampai ditetapkan sebagai tersangka. Sekian dan terima kasih.